Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan VMware. Selanjutnya, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Daven dari kelompok 1. Nah, mulai dari background VMware, VMware menyediakan serangkaian aplikasi yang dirancang untuk mendukung virtualisasi. Virtualisasi adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan dalam lingkungan yang terisolasi. Aplikasi-aplikasi ini telah menjadi solusi penting dalam dunia IT untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan infrastruktur digital. Sejarah VMware. VMware didirikan oleh 5 insinyur dari California pada tahun 1998. Produk pertama yang dikeluarkan oleh perusahaannya berupa VMware Workstation yang diluncurkan untuk memungkinkan penggunanya membuat dan mengelola mesin virtual di komputer desktop. VMware terus memperluas produknya termasuk solusi untuk kontainer, itu VMware Tanzu, keamanan, NXX, dan otomatisasi IT. Sekarang ini VMware telah menjadi pemain utama dalam virtualisasi dan cloud computing. Kenapa kita pakai VMware? Pertama, itu karena efisiensi penggunaan hardware. Aplikasi VMware memungkinkan satu perangkat keras digunakan untuk berbagai keperluan. Kedua, fleksibilitasnya. Pengguna dapat menjalankan berbagai sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami konflik. Ketiga, isolasi lingkungan. Setiap aplikasi atau sistem yang berjalan di mesin virtual tetap terpisah sehingga lebih aman dan stabil. Contoh aplikasi VMware yang populer yaitu VMware Workstation, yaitu aplikasi yang bisa membuat, menjalankan, dan mengelola mesin virtual di komputer pribadi. Kemudian ada VMware vSphere atau ESXi, aplikasi yang bisa menjalankan beberapa server virtual pada satu server fisik untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada VMware Horizon, yaitu aplikasi yang mengelola infrastruktur desktop virtual atau VDI. VMware memiliki beberapa fitur seperti ketersediaan yang tinggi atau high availability. VMware menjaga sebuah perangkat keras supaya memiliki waktu henti yang sebentar sehingga dapat meningkatkan keandalannya. Kemudian ada fault tolerance. VMware memungkinkan mesin virtual atau virtual machine untuk bertahan melalui kegagalan perangkat keras dengan cara memanfaatkan sumber daya jika terjadi kegagalan perangkat keras. Kemudian ada fitur vMotion. vMotion ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan migrasi langsung mesin virtual dari satu host ke host yang lain tanpa mengganggu layanan yang disediakan oleh VM. Kemudian ada storage vMotion. Storage vMotion adalah fitur yang mirip dengan vMotion, namun digunakan untuk melakukan migrasi data ke data store lain pada disk yang terhubung. Kemudian ada fitur Distributed Resource Scheduler atau DRS. DRS menggunakan vMotion untuk secara otomatis mengizinkan cluster host VMware ESXi ini untuk mendistribusikan beban kerja komputasi ke seluruh lingkungan. DRS mengukur penggunaan gabungan vCPU dan VRAM di antara mesin virtual yang berjalan di lingkungan dan menyebarkannya ke seluruh host dengan cara yang paling efisien. Kemudian, fungsi-fungsi dari VMware. Ada peningkatan laba atas investasi. VMware memungkinkan penggunanya menggunakan lebih banyak sumber daya komputer fisik. Kemudian ada penggunaan energi dan ruang yang efisien. VMware memungkinkan Anda menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Lebih sedikit server fisik memerlukan lebih sedikit ruang di pusat data Anda dan lebih sedikit energi untuk memberi daya dan mendinginkannya.
Kemudian dukungan industri yang luas, VMware adalah penyedia layanan virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan. Keunggulan dan kekurangan VMware. Keunggulan keunggulan dari menggunakan VMware ada peningkatan efisiensi dan ketangkasan sistem pusat data, manajemen pusat data yang sederhana, penyediaan aplikasi dan sumber daya yang lebih baik, kemudian adanya keamanan yang tinggi. Namun, VMware juga memiliki kekurangan seperti biaya perizinan yang tinggi, alternatif hypervisor, Hyper-V, dan SAN yang lebih baik, kurangnya dukungan dan adanya bug digunakan bersama produk Oracle, dan adanya masalah kompatibilitas beberapa perangkat keras. Setelah kita mengetahui VMware, ada baiknya kita mencoba hands-on dengan menggunakan produk tersebut. Eh, saya akan mencontohkannya dengan VMware Workstation 17 dan Rock dan Virtual Machine bernama Rocky Linux. Pertama-tama saya minta Anda untuk mendownload Rocky Linux-nya di sini. Ini untuk linknya. Nah, di sini ada tertera Rocky Linux versi 9.5, jadi download ini saja. Kemudian pilih minimal ISO. Kemudian untuk VMware Workstation 17 bisa Anda download melalui sini. Kemudian kalau sudah selesai, Anda coba buka virtual machine atau VMware-nya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa fitur yang diberikan VMware Workstation, yaitu ada create a new virtual machine, open a virtual machine, download a virtual appliance, dan help. Jadi kita coba pilih fitur create a new virtual machine di sini. Kemudian kalian pilih file ISO-nya di ini, next. Kemudian namakan Rocky Linux Anda bebas, mau namanya apa. Saya akan menamakan Rocky 9.5. Kemudian pilih lokasi. Jadi saya akan pilih Documents dan make a new folder bernama Rocky Linux. Di 9.5. Sudah pilih ini. Oke. Jika sudah, bisa di next. Nah, untuk maximum di size-nya disarankan untuk 20. Kemudian kalau misalnya perangkat Anda tidak mendukung, Anda bisa memilih 10 GB saja. Untuk bagian sini bisa dibiarkan saja. Next. Kalau sudah sesuai semua, klik finish. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Klik power off. Nah, kemudian buka lagi VMware. Saya ini memiliki rencana untuk membuat external disk. Jadi external disk 10 GB dan satu lagi 10 GB. Nah, ini klik ini, Rocky 9.5 yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian edit virtual machine settings. Di sini hard disknya sudah tertera 20 GB. Nah, kita akan menambahkan lagi. Pilih hard disk. Ini bisa pilih SCSI. Kemudian create a new virtual disk. Ini tuliskan 20 saja. Kemudian browse folder untuk menempatkan file ini. Jadi bisa cari documents. Jadi ini buat new folder saja yang bernama new folder external disk. Jadi pilih ini.
kemudian save. Jika sudah, lakukan finish. Yang virtual hard disk lama bisa dibuang saja, dan kita akan menambahkan yang lain. Kemudian add lagi hard disk, ini sama SCSI. Kemudian create new virtual disk sama, disk size sama. Kemudian untuk disk file, cari folder Rocky Linux 9.5 yang sudah dibuat, folder yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih ini dan lakukan save di sini. Klik finish. Jika sudah, Anda klik advance, kemudian tempatkan ini pada 0.1, 0.1 sudah benar, dan yang ini tempatkan pada 0.0 sudah benar. Klik OK. Kemudian jalankan virtual machine Anda dengan memilih opsi ini, Play Virtual Machine. Ini bisa ditunggu saja. Ini klik install Rocky Linux 9.5. Jika layarmu sudah tampil seperti ini, kamu bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa yang kamu pilih, bebas. Misalkan pilih ini, dan continue. Kemudian kamu bisa memilih root password. Ini terserah datanya apa saja. Saya akan memilih root, dan ini root. Dan klik done. Klik sekali lagi. Kemudian kamu bisa pilih installation destination. Ini kamu bisa memilih salah satu dari ini. Saya akan memilih yang sebelah kiri. Kemudian saya akan klik done. Jika sudah diisi semua, kamu bisa melanjutkan ke begin installation. Untuk tahap ini membutuhkan beberapa waktu yang lama, jadi cukup ditunggu saja. Jika sudah selesai, maka kamu bisa mereboot sistemnya. Bisa ditunggu sebentar. Di sini kita tinggal menunggu untuk VMware VM-nya meloading.
Jika sudah seperti ini, maka Rocky Linux Anda sudah bisa dijalankan. Di sini kamu bisa memasukkan localhost yang kamu masukkan. Tadi saya memasukkan root dan juga passwordnya root. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Saya akan mencontohkan beberapa komen seperti ls yang akan memunculkan directory dan juga file. Berikut untuk filenya, kamu juga bisa make directory di make dir hello world, dan jika kita ls, maka folder hello world sudah tampil di situ. Oke, demikian untuk tutorial VMware dan Rocky Linux-nya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.